Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film yang bertema pencairan harta karun ya. Film yang berjudul Blue keluaran tahun 2009 ini diperankan oleh aktor-aktor terkenal India, mulai dari Akshay Kumar, Sanjay Dutt, Zayed Khan, Lara Dutta, Rahul Dev, dan yang paling penting Mbak Semok Semlohai Montok Badai Ginuk-Ginuk si Katrina Kaif. Film ini menceritakan tentang kisah pemburu harta karun yang ingin mencari kapal penuh harta yang tenggelam di perairan Karibia, yang harus saling adu strategi dengan mafia yang juga ingin mendapatkan harta karun itu. Dah gak usah pakai lama, langsung aja bemper Om Story Brewok. Awal kisah di tahun 1949 diperlihatkan seorang terombang-ambing di lautan lepas. Scene kemudian memperlihatkan orang itu sudah mendarat di sebuah pantai di Karibia. Bahamas tahun 2009 diperlihatkan sebuah kapal yacht yang sedang melakukan penangkapan ikan hias di lepas pantai Karibia. Pemilik kapal itu bernama Araf Malhotra, seorang pengusaha tajir yang punya ketertarikan dengan laut. Di sana juga ada sahabatnya Araf yang merupakan kapten kapal yang bernama Sagar Singh. Intinya Araf dan Sagar ini sudah akrab banget dan sering menghabiskan waktu mereka mancing bareng di laut. Tetapi pas lagi mau pulang, topi si Araf malah kecemplung ke laut. Nah, ketika hendak mengambil tuh topi, tangannya si Sagar hampir aja putul dicemel sama ikan hiu. Ternyata ikan itu berhasil masuk ke dalam jaring yang dibuat oleh si Araf. Dengan beraninya, Sagar langsung mencoba mengusir tuh hiu. Nah, karena nggak mau sahabatnya dijadiin cemilan ikan hiu, Araf pun langsung ikutan nyemplung. Dan kerennya, mereka berdua berhasil menggiring tuh ikan hiu nakal keluar dari jaring. Jagoan kok ya dilawan. Hiu segitu mah dianggap ikan lele. Sesampainya di dermaga, Araf bertanya, sampai kapan Sagar akan terus menjadi kapten kapal? Di usianya yang sekarang, Sagar harus memikirkan masa pensiunnya. Tetapi Sagar masih belum kepikiran ke arah situ, karena dia masih butuh kerja buat dapat duit. Sambil dikelilingi cewek-cewek cantik Karibia, Araf bilang mending Sagar mencari harta karun aja. Siapa tahu bisa dapat rezeki nomplok. Tetapi Sagar sama sekali tidak pernah tertarik mencari harta karun yang rumornya ada di perairan Bahamas ini. Siang harinya, Sagar dan Araf pun sparring tinju. Kembali lagi, sambil adu jotos, Araf menyuruh Sagar untuk memikirkan untuk mencari harta karun di laut itu. Tetapi Araf nggak mau dan langsung jatuh si Araf. Tetapi pas dibalas dipukul di benda di bawah pusar, si Sagar langsung geletak mules-mules. Lagian cowok mana yang nggak mules kalau si Johnny-nya digaplok kayak gitu. Setelah selesai sparring, kembali lagi Araf menyinggung soal harta karun. Araf pun menyebut kalau di perairan Bahamas ini ada kapal karam yang membawa harta karun yang sangat banyak, yang bernama Lady in Blue. Mendengar nama itu, ekspresi Sagar langsung berubah. Bahkan dia meminta Araf untuk tidak mengucapkan nama itu lagi. Ya kalau nggak mau ya udah, jangan ngegas dong sob. Siang harinya, dua sahabat ini pun jalan-jalan ke pantai pakai mobil sport milik Araf. Di sini Araf juga menanyakan gimana kabar Mona, istri dari Sagar. Wow, kok bagus. Om suka. Betul. Nah, setelah tiba-tiba joget-joget sama Mona, Sagar pun mengajak Mona untuk nongkrong di atas batu karang sambil melihat senja. Wis, anak senja sekali. Kurang lagunya Firsa Bestari aja udah fix anak senja ini mah. Di sini Mona menanyakan, sampai kapan mereka akan tinggal di Bahamas? Aslinya sih, dia senang-senang aja, tetapi dia kangen sama keluarga di India. Sagar hanya menjawab kalau mereka itu masih butuh uang untuk hidup dan tidak tahu sampai kapan mereka akan terus menetap di sana. Apalagi Sagar sedang tidak baik-baik saja dengan adik semata wayangnya yang bernama Samir, yang sekarang nggak tahu keberadaannya di mana. Di tempat lain di Bangkok, Thailand, diperlihatkan acara trek-trekan motor yang penuh dengan mbak-mbak gundal-gandul yang pakai baju kurang bahan. Gak lama datang seorang pembalap liar yang bernama Samir. Karena keren, Sampun langsung disatronin sama Mbak Super Semlohai Badai yang bernama Niki. Niki menantang Samir untuk taruhan balap dengan jagoannya. Gak lama, bos dari Niki pun datang.
Gulsan langsung menantang Sam untuk adu balap dengannya. Taruhannya duit dan gelar raja balapan di Bangkok. Karena nggak mau dikira cupu di depan cewek semeluhai badai, Samer pun menerima tantangan dari Gulsan dengan syarat kalau dia menang, Niki harus mau diajak makan malam bareng dirinya. Singkat ceritanya, pokoknya mereka bersedia balapan di tengah jalanan Bangkok. Tapi namanya jagoan India kan ya, masa kalah. Sam pun berhasil mengalahkan Gulsan dengan mudah. Intinya, Niki memberikan uang taruhan ke Sam dan bilang, besok jemput aku untuk dinner ya. Tapi jangan jemput di depan gang dong. Masa cowok jemput di depan gang? Keesokan malamnya, Sam dan Niki pun dinner bareng di sebuah restoran mewah. Tetapi di sini Niki mengatakan kalau dia disuruh bosnya untuk memberikan sebuah pekerjaan ke Sam. Gulsan yang melihat potensi Sam ingin merekrut Sam menjalankan sebuah pekerjaan dengan bayaran $50.000. Awalnya si Sam sih nggak mau, tetapi demi terus bisa melihat si Niki, Sam pun akhirnya bersedia. Keesokan harinya, Sam menemui si Gulsan. Intinya, Gulsan ingin memberikan sebuah paket ke kliennya. Pekerjaannya sih simpel, cuma jadi kurir COD. Tetapi jangan sampai tuh paket jatuh ataupun diambil orang lain. Nggak lama, Sam pun langsung tancap gas. Di tengah jalan, Niki yang mulai ada rasa kesam meminta Sam untuk berhati-hati karena pekerjaan ini sangat berbahaya. Dan benar aja, tiba-tiba ada sirine polisi yang mengejar si Sam. Dan terjadilah kejar-kejaran di antara Sam dan polisi Sawadikap. Sialnya, di kejar-kejaran yang sangat epik itu, tas yang dibawa Sam malah terjatuh di jalan. Karena nggak mungkin balik kan ada velg-velg yang berterbangan karena mobil truk di sana jeblok, si Sam pun memilih kabur. Keesokan harinya, Sam ditelepon oleh Gulsan. Intinya, Gulsan pengen paketnya kembali. Mbuh piye carane. Gulsan juga mengancam Sam, kalau tuh paket nggak kembali, Sam harus mengganti kerugian $50 juta atau Sam akan dijadikan makanan ikan cupang. Dan benar aja, ancaman Gulsan nggak main-main coy. Pas Sam mau menaiki motornya langsung jeblok. Malam harinya, Sam yang lagi galau parah ditemui oleh Niki. Di sini Niki mengatakan kalau Gulsan itu sangat ingin paketnya kembali. Niki juga mengatakan kalau bosnya udah marah, dia akan sangat mengerikan. Niki menyarankan Sam untuk pergi ke luar negeri aja agar Gulsan tidak bisa menemukan Sam. Awalnya Sam sih nggak mau karena dia masih pede bisa mengalahkan Gulsan. Akan tetapi, melihat bila Niki bisa saja terseret dalam bahaya bila dia masih berada di Thailand, Sam pun mengatakan ke Niki kalau dia akan mengungsi sementara ke Bahamas di tempat kakaknya sampai suasana mereda. Sam sebenarnya ingin mengajak Niki untuk ikut dengannya, tetapi Niki bilang kalau dia akan berkorban demi Sam. Dia akan membuat Gulsan bingung tentang keberadaan Sam. Setelah semua telah reda, Niki berjanji akan pergi menemui si Sam. Akhirnya, Sam pun pergi ngeloyor begitu aja. Lah mas, masa cuman gitu? Tukeran iler dulu kek, ninggalin jejak jigong dulu kek, minimal pelukan teletabis lah. Nah gitu dong. Ayo tukeran iler. Lah ya wis lah, pelukan aja nggak apa-apa, lumayan daripada lumayun. Beberapa hari kemudian Sam pun sampai di Bahamas. Dia pun langsung menemui kakaknya di dermaga. Melihat Sam, Sagar pun jadi kaget. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa kesal terhadap adiknya ini. Tetapi walaupun masih kesal, bagaimanapun juga Sam itu merupakan adiknya. Dia pun senang karena bisa bertemu lagi dengan Sam. Malam harinya untuk pesta penyambutan, Sagar mengajak Sam untuk ajijong di klub malam. Di sana ternyata juga sudah menunggu si Araf. Jelas saja Araf kaget karena melihat Sam di sana. Gak lama pas lagi nongkrong-nongkrong, Araf bilang ke Sam, "Coy, lihat tuh cewek bule seksi bener. Taruhan yuk, gue bisa kenalan sama tuh cewek sama joget bareng." Gak pakai lama, Araf pun langsung beraksi. Dia langsung memberikan uang ke mbak bule itu. Lah, ini kan Kylie Minogue kan ya? Keren nih film Kylie Minogue bisa jadi cameo. Intinya Mbak Kelly bilang kalau dia bukan pelayan dan mengembalikan uang itu ke Araf. Karena nggak terima kalau sampai kalah taruhan, cara terakhir adalah, ya apalagi kalau bukan joget-joget.
Setelah jaga-jaga gendal-gendul barang artis terkenal, mereka pun berniat pulang. Tetapi pas di luar, Sam melihat sebuah motor Ducati merah. Dia kangen dengan motornya yang jeblok kemarin. Tetapi ternyata itu adalah motor si Araf. Araf bilang kalau itu motor untuk Sam aja, sebagai hadiah reunian Sam dan Sagar. Sam jelas saja nggak mau karena Araf sudah terlalu baik kepada dirinya dan kakaknya. Tetapi Araf bilang, oke kalau begitu mah, aku butuh bantuanmu. Wish, 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 wish. Dan motor itu akan menjadi milikmu. Malam harinya, di kamar Sagar menanyakan kenapa kok tempatnya jadi amburadul kayak gitu. Sam marah kepada kakaknya, karena kakaknya sudah menemukan lokasi harta karun Lady in Blue, tetapi tidak memberitahu dirinya. Sagar jelas saja mengelak, tetapi Sam menemukan sebuah cincin berlian yang menurut legenda, itu adalah harta karun nasional India, yang tenggelam bersama kapal Lady in Blue. Intinya, Sagar mengatakan dia tidak tertarik dengan harta karun itu, dan tidak akan pernah mau lagi datang ke tempat itu. Keesokan harinya, mereka semua pun party bareng di atas yacht. Dan apalagi, nyanyi. Ini film kok isinya lagu mulu ya, kapan gelutnya boy? Malam harinya setelah puas party-party, Araf mengajak ngobrol Sagar yang sedang mabuk. Kembali lagi Araf mengajak Sagar untuk mencari kapal Lady in Blue. Tetapi Sagar tetap aja nggak mau. Dia malah menyuruh Araf mencari pemburu harta karun yang lain yang lebih profesional. Ternyata alasan Araf ingin Sagar yang memandunya ke sana karena Sagar merupakan anak dari arkeolog laut yang terkenal, Ades Singh, yang diyakini Ades merupakan satu-satunya orang yang pernah melihat bangkai kapal Lady in Blue. Di sini Araf juga menjelaskan kenapa kapal harta itu bisa karam di perairan Karibia. Dahulu pada tahun 47, saat India mendapatkan kemerdekaan dari Inggris, pemerintah India mendesak Inggris untuk mengembalikan harta negara yang dicuri Inggris pada saat zaman kolonial. Karena hal itulah, Inggris mengirim sebuah kapal yang bernama Lady in Blue untuk mengantarkan harta itu ke pemerintah India. Tetapi pada saat melewati Karibia, kapal itu pun terkena badai besar dan tenggelam sampai saat ini. Di sini Sagar langsung menyangkal. Menurut penelitian ayahnya, sebenarnya Lady in Blue itu tidak pernah terkena badai. Kapten kapal itu, yang bernama Sudhir Malhotra lah, yang sengaja menenggelamkan kapal itu untuk disembunyikan dan diambil lagi kelak. Tetapi pada saat sampai di India, Sudhir langsung dijatuhi hukuman dan sampai saat ini harta itu masih terkubur di dalam laut. Araf kemudian berkata kalau apa yang diceritakan oleh ayah Sagar itu tidak benar dan mengatakan mungkin saja ayah Sagar telah menemukan harta itu untuk dirinya sendiri. Jelas saja Sagar tidak terima. Dia pun memperingatkan Araf kalau ayahnya tidak seperti itu. Sagar juga mengatakan dia tidak akan pernah mau melihat kapal harta itu walaupun dia harus mati sekalipun. Keesokan harinya diadakan festival di jalanan Bahama. Di sini terlihat Mona yang happy banget, tetapi tidak dengan Sagar. Mona yang melihat suaminya bete menanyakan, "What's wrong, bebe?" Intinya Sagar lagi bingung sama si Araf. Dia itu tajir melintir, pokoknya kaya raya banget. Tapi dia masih mau sahabatan sama aku, yang cuman sebagai kapten kapal miskin. Mona mengatakan agar Sagar tidak perlu meragukan persahabatan mereka, karena Araf sepertinya memang tulus berteman dengan Sagar selama ini. Di tempat lain, Sam yang kangen sama Nikki akhirnya memberanikan diri untuk menelpon si Nikki. Tetapi alangkah kagetnya dia ketika yang mengangkat telepon adalah si Gulsan. Intinya Gulsan bilang, untuk saat ini Nikki dalam keadaan aman bila Sam mengembalikan paket miliknya atau uang 50 juta dolar. Sam jelas saja pengen marah, tetapi jauh ya. Bangkainya, ternyata dari belakang Gulsan sudah menodongkan pistol ke Sam. Mengetahui dia sudah dikepung oleh Gulsan, Sam pun langsung mencoba kabur. Alhasil terjadilah baku tembak di jalanan Bahamas. Nggak cuma kejar-kejaran pakai kaki, Sam pun langsung kabur naik motor dan dikejar sama 4 orang anak buah Gulsam. Tetapi pas lagi asik-asiknya main kejar-kejaran di jalan, di pinggir jalan ada juga mas-mas yang pakai motor ngokang pistol. Nggak lama kemudian di sebuah hutan, Sam pun bingung harus kemana lagi. Dia pun cuma pelirak-pelirik sambil tolah-toleh nggak jelas. Setelah udah ketahuan, ya kejar-kejaran lagi dong. Ngeng. Pokoknya motor firing dijadiin off-road di film ini. Tetapi tiba-tiba ada motor yang ngikutin join mabar. Dan motor itu langsung menembak pengejar Sam sampai jeblok. Nggak cuma satu. Dengan entengnya, mas-mas itu bisa mengeliminasi pengejar Sam sampai nabrak truk yang lewat. Cebuar. Nah tinggal satu nih. Intinya jangan lupa kalau ini film India ya. Dengan kerennya, Sam bisa melompat ke atas gerbong kereta. Akan tetapi enggak dengan mas pengejar yang malah nyusruk. Intinya, sekarang Sam malah main kejar-kejaran dengan mas-mas misterius di atas gerbong. Lah. Sekarang kejar-kejarannya malah jadi Sam, mas misterius dan pak masinis kereta. Pokoknya di tempat sepi, si Sam malah kepleset tai kotok.
Nah, pas Mas misterius itu mendekat, ternyata dia adalah Araf. Araf langsung marah-marah ke Sam. Kenapa sih Sam bisa dikejar-kejar orang seperti itu? Akhirnya Sam pun menceritakan semua permasalahannya di Thailand dan urusannya dengan si Gulsan. Sore harinya ketika Sam menceritakan masalahnya ke kakaknya, Sagar marah besar dan mengusir Sam. Karena dari dulu nggak pernah berubah, berbuat masalah terus. Untungnya Araf mencoba menenangkan perdebatan kedua saudara itu. Di sini Araf juga menanyakan kenapa Sagar tidak mau mencari harta karun Lady in Blue ketika nyawa adiknya terancam. Mendengar itu, Sagar pun tidak bisa berkata-kata lagi. Dia hanya bisa flashback ke kenangannya. Dia hanya bisa flashback ke kenangan menyakitkan ketika dia di Lady in Blue. Tak lama kemudian, di rumah si Araf, Sam ingin berpamitan. Dia ingin pergi agar tidak menyusahkan Araf dan kakaknya. Tetapi Araf melarang hal itu. Intinya mereka masih punya satu kesempatan, yaitu harta karun Lady in Blue. Di tempat lain, di rumahnya si Sagar, dia bercerita tentang masalah Sam ke Mona. Di sini Mona berkata dengan bijak, "Lah piyelah ya, wong kita aja masih melarat kok ya. Beras di rumah aja tinggal dikit, gula tinggal separuh, kopi tinggal 1 bungkus. Uang dari mana 50 juta dolar?" Hehe, salah. Intinya Mona mengatakan kalau hubungan persaudaraan tidak bisa dihitung dengan harta. Mona meminta Sagar untuk membantu Sam bagaimanapun caranya. Tetapi pas lagi ngobrol serius itu, tiba-tiba Gulsan dan anak buahnya menerobos masuk rumah si Sagar. Nggak pakai babi bu, Gulsan langsung memberondong peluru ke segala penjuru. Karena nggak mau mati konyol, Sagar pun mencoba melawan anak buah dari Gulsan. Mas, ngapain nembak sayur kol? Buang-buang peluru aja. Dah pokoknya di sini mereka saling tapi nggak tahu mereka itu saling nembakin apa. Pokoknya asal tembak aja, biar nih film dikira keren. Nah, pas sudah kehabisan peluru, Sagar langsung menembak kabel gas LPG. Dan sekali dor, tuh rumah langsung jeblok kayak ditaruh bom yang gede banget. Dia. Setelah mental keluar yang cukup jauh dari rumah, Gulsan pun menyandera Mona. Gulsan memberi waktu 48 jam agar Sagar menyerahkan 50 juta dolar atau menyerahkan Sam kepadanya. Kalau enggak, Mona akan dibuat entet. Malam harinya, mereka bertiga pun kumpul di dermaga. Intinya, Sam dan Araf menekan Sagar untuk menemukan kapal Lady in Blue demi keselamatan Mona. Akhirnya di sini, Sagar menceritakan kenapa dia sangat membenci Lady in Blue. Sagar mengatakan kalau ayahnya mati karena dirinya dibangkai kapal Lady in Blue. Dulu ketika Sagar masih remaja, dia diajak mencari lokasi kapal harta itu oleh ayahnya. Setelah pencarian yang cukup panjang, akhirnya mereka menemukan bangkai kapal legenda itu. Tetapi jalan menuju kapal itu sangat sulit, bahkan di sekitar kapal menjadi sarang hiu-hiu ganas. Namun ketika mengeksplor kapal itu, ayah Sagar menemukan cincin berlian. Melihat hal itu, Sagar pun menjadi bersemangat. Dia pun langsung gerasa-gerusuk mencari harta karun yang lain. Sialnya, si Sagar malah menyenggol tiang besi kapal, sehingga ayahnya malah kejepit di kapal itu. Berbagai macam cara dia lakukan untuk membebaskan ayahnya, tetapi apalah daya, aku nggak kuat. Ketika stok oksigen mulai menipis, ayahnya menyuruh Sagar untuk pergi meninggalkannya, dan gak lupa dia memberikan cincin itu. Ayahnya juga menyuruh Sagar untuk tidak pernah kembali lagi ke kapal itu. Itulah kenapa Sagar sangat takut bila mengingat-ingat kapal Lady in Blue. Tetapi karena saat ini nyawa Mona dan Sam dalam bahaya, akhirnya Sagar berniat menemukan kembali kapal harta karun terpendam itu. Singkat cerita, Sagar dan yang lain melakukan ekspedisi untuk mencari kapal Lady in Blue demi orang-orang yang mereka cintai. Tak lama mereka pun sampai di posisi di mana Lady in Blue tenggelam. Nggak cuman itu, mereka bertiga pun langsung berubah menjadi Power Rangers merah, kuning, dan biru. Singkat cerita yang boh keberapa, pokoknya mereka nyelam dan menemukan bangkai kapal itu. Di sini mereka langsung membagi tugas. Araf ngelus-ngelus pipi patung Lady in Blue. Si Sagar kekitar nostalgia melihat kerangka ayahnya. Sedangkan si Sam mencoba mengelas lambung kapal untuk membuka jalan. Tetapi sialnya, pas Sagar mengingat-ingat kejadian pahit kematian ayahnya, dia pun malah nyangsang di ventilasi udara. Melihat sahabatnya yang ngap-ngapan karena kejepit itu, Araf pun langsung mengangkat si Sagar. Di sini Araf menanyakan dan marah kepada Sagar kenapa bisa-bisanya nyangsang di sana. Tentu aja dengan bahasa penyelam. Sini Om translatein bahasa penyelam mereka. Blebok 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 blebok. Nah, kurang lebih itu yang mereka bicarakan. Ketika nih dua sahabat koplak blebok 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 blebok, si Sam malah menemukan harta karun yang mereka cari. Di atas, para Power Ranger ini pun sangat seneng. Tetapi tanpa mereka ketahui, ternyata Gulsan sudah sampai di sana. Di sini Gulsan udah nggak tertarik dengan uang 50 juta dolar itu lagi. Saat ini dia tertarik dengan semua harta di kapal Lady in Blue. Bahkan Gulsan juga sudah menyiapkan para monster yang biasanya ngelawan Power Rangers itu loh. Tahu kan? Taulah. Intinya Gulsan ingin 3 Power Rangers ini untuk kembali ke lautan dan mengambil harta itu untuknya. Karena nggak punya pilihan lain, 3 Ranger Vrindavan ini pun langsung masuk ke laut, ditemani oleh pasukan monster ninja hitam.
Di dalam kapal, Mona memperingatkan Gulsam kalau semua rencananya tidak akan pernah berhasil karena 3 orang Power Ranger itu akan menemukan cara agar Gulsam tidak bisa mendapatkan harta itu. Di dalam laut, 3 Power Ranger langsung menancapkan pasak ke dasar laut. Di sini mereka langsung membuat mabul-mabul pasir di sana, sehingga pandangan anak buah Gulsam jadi kabur. Ketika saat itulah, mereka bertiga langsung kabur untuk bersembunyi meninggalkan para ninja hitam yang dikelilingi sama hiu-hiu ganas. Intinya mereka bertiga ingin melarikan diri. Sialnya, si Sagar malah ketangkap. Ya gelutlah mereka di bawah laut. Nggak cuma Sagar yang gelut, Sam dan Araf pun juga ikutan gelut. Dah, lihat aja sendiri ya. Ketika teman-temannya pada gelut di dalam air, Sagar mencoba menyusup ke kapal musuh. Singkat cerita yang bohlah kepiro, si Sagar berhasil menyelamatkan Mona. Tetapi sialnya, pas lagi gelut itu, kapalnya Gulsan malah kebakaran. Sedangkan di dalam laut, si Sam berhasil melarikan diri. Tetapi tidak dengan Araf yang masih gelut, karena selang oksigennya potol. Sialnya, pas berhasil pindah kapal, Gulsan udah berada di kapalnya si Araf. Di sini, akhirnya Gulsan menjelaskan kenapa dia bisa tahu lokasi mereka. Gulsan mengatakan kalau dia dan Araf adalah rekan bisnis, tetapi Gulsan saat ini ingin mengkhianati si Araf. Bangkeknya, pas Araf pengen naik ke permukaan, kapal Gulsan tiba-tiba jeblok. Pas sampai ke atas, Araf pun kaget karena Gulsan udah ada di sana. Di sini Gulsan pun mengatakan kalau semua ini adalah rencana dari Araf. Mulai dari berteman dengan Sagar selama 6 tahun ini, menjebak Sam di Thailand, menculik Mona, semua adalah rencana dari Araf agar Sadar mau menuntunnya ke lokasi kapal Lady in Blue ini. Jelas aja Araf menyangkal itu. Tetapi Sagar udah gak mau percaya lagi, dan terjadilah gelut di antara Araf, Sagar, dan Sam dan Gulsan. Ketika para cowok-cowok pada gelut, Mona mencoba mencari bantuan via radio. Tetapi penjaga pantai bilang kalau sebentar lagi akan ada badai besar yang menuju lokasi mereka. Ketika Araf udah kalah gelut, Araf langsung menodongkan pistol ke Sagar. Tetapi dia bilang kalau dia tidak bermaksud menyakiti Sagar dan keluarganya. Andaikan Sagar dari dulu mau menunjukkan lokasi Lady in Blue, semua ini tidak akan pernah terjadi. Untuk membuktikan hal itu, Araf pun menembak Gulsam hingga mati. Setelah membunuh Gulsam, Araf pun berkata, sekarang dia sudah tidak punya wajah lagi untuk berteman dengan Sagar. Dan Araf pun langsung bunuh diri nyemplung ke laut pakai motor KLX-nya. Sedangkan Sagar dan yang lain tidak bisa menolong si Araf karena badai akan segera datang. 3 bulan kemudian, tiba-tiba Sagar ditelepon oleh Araf. Di sini Araf pun menjelaskan kenapa dia masih hidup. Ternyata pas dia menculut ke laut pakai KLX, dia bertahan di bawah laut dengan udara dari ban motor. Setelah Sagar pergi karena badai, Araf kembali ke kapal Lady in Blue untuk mengambil semua harta itu. Araf juga menjelaskan kenapa dia sangat terobsesi dengan harta karun Lady in Blue. Ternyata kapten kapal Lady in Blue, Sudir Malhotra, adalah kakeknya. Kenyataannya pada saat dulu, kapal itu memang terkena badai besar yang membuat kapal itu karam. Tetapi pemerintah India tidak bisa menerima hal itu, dan akhirnya malah menjatuhi hukuman berat ke kakeknya. Bahkan semua pangkat dan gelar yang telah kakeknya lakukan untuk kemerdekaan India dianggap tidak pernah ada. Karena hal itulah, ketika kakeknya bebas dari penjara, dia pun bunuh diri. Itulah kenapa Araf ingin mengambil harta karun yang menyebabkan kakeknya mati secara tragis. Araf juga meminta maaf ke Sagar, tetapi dia ingin melakukan semua itu demi membersihkan nama keluarganya. Di sini Araf juga bilang ke Sam, ada seseorang yang ingin berbicara dengan Sam. Ternyata orang itu adalah si Nikki. Dan bangkainya lagi, Nikki ini adalah istri dari Araf. Sebelum menutup teleponnya, Araf berkata, menurut hukum internasional tentang penemuan harta karun, penemu berhak mendapatkan 20% dari nilai harta itu. Jadi Araf telah mengirim uang ke rekening si Sagar. Dia pun berpesan ke sahabatnya itu untuk membeli kapal dari uang itu dan segeralah pensiun. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. So, udah gitu aja. So, bagi kalian suka dengan video ini silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe dong dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit. Biromilatihin.